Bapak Hajrul, kemampuan mengadaptasi juga waktu itu juga bagian penting dari proses pemagisteran ya. Pertama adalah di abstrak, Pak. Nah, bagus kalau abstraknya itu ya kurang lebih 200 lah. Ada apa dengan penganggaran pendidikan di Dinas Pendidikan? Jadi maksud saya Dasain dan Dasolennya ini belum kelihatan, Pak Hajrul. Abstrak dalam bahasa Inggris belum kelihatan di draft tesis ini. Siapa yang mau memberi masukan berdasarkan presentasi singkat tadi, karena memang harus dibatasi karena kemampuan mengadaptasi juga waktu itu juga bagian penting dari proses pemagisteran ya, memanfaatkan bagaimana cara menyampaikan dalam waktu yang diberi alokasikan dengan menuntaskan semua hal yang perlu disampaikan. Silakan peserta dimasukkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama, ya saya ingin menyampaikan selamat kepada Bapak Hajrul Malik yang sudah sampai pada tahap ini. Saya langsung saja. Saya ingin ke kerangka konsep yang ditampilkan tadi oleh Pak Hajrul Malik. Di kerangka konseptual tadi yang ditampilkan, itu ada bagian ketiga, implikasi penganggaran pada kualitas SDM. Ini yang saya melihat dari naskah tesis dan penjelasannya tadi belum terlalu jelas apa implikasi penganggaran pada kualitas SDM. Hanya dijelaskan bahwa ada dampak fisik, intelektual dan psikologis. Itu saya kira. Kemudian yang kedua, saran saja ini bahwa di penelitian terdahulu, saya lihat ini setelah kerangka konseptual, ada penelitian terdahulu, ini mungkin sebaiknya dibawa saja ke latar belakang masalah, bukan menjadi item tersendiri. Oke, makasih Pak Pimpinan Sidang. Intinya adalah sarannya, sudah ada sarannya tadi. Mohon paparan hasil disesuaikan dengan apa yang dikerangkakan dalam kerangka pikir itu ya. Ada hal yang dikerangkakan tapi tidak dipaparkan. Mudah-mudahan dituliskan ya, karena itu yang penting, karya tulis ini yang lebih utama. Meskipun tidak disampaikan, tapi yang lebih utama adalah dituliskan. Itu sarannya. Oke, yang lain berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Sulaiman Salmat. Mungkin yang ingin saya tanyakan tadi ada di kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan pertamanya mungkin ada di situ penganggaran 20% yang tidak cukup. Yang saya mungkin tidak pahami bahwa dari mana peneliti sudah bisa menyimpulkan bahwa 20% itu sudah tidak cukup untuk di Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju. Itu mungkin yang bisa saya tanyakan, Pak. Terima kasih. Ya, disarankan saja. Maksudnya apa dasarnya kesimpulan pertama itu mengatakan bahwa 20% ketidakcukupan dalam hal anggaran pendidikan ya. Satu lagi orang, silakan. Ini saran saja tadi. Tadi slide-nya tidak berurut. Jadi kurang jelas tadi apa yang disampaikan. Maksudnya ketika presentasi nanti selain yang ditampilkan seirama dengan apa yang diucapkan ya. Sekitar 3-5 menit Pak Asrul untuk merespon, karena sesungguhnya ini bukan pertanyaan. Ini adalah masukan bahwa kalau kita menyimpulkan 20% tidak cukup, dari mana datanya, dasarnya itu untuk itu. Demikian juga yang lain. Silakan Pak Asrul. Terima kasih Pak Dokter. Dari beberapa penanya tadi terkait atau pemberi saran, saya sudah mencatat seluruh saran yang disampaikan, terutama dari
bahasan tadi Ibu Risna dan Suwardi terkait dengan dampak implikasi dan ada di dalam kerangka konsep. Iya, saya sebetulnya sudah menuliskan di dalam konsep itu, cuma yang terkirim ke di slide ini belum termuat semuanya. Sudah ada di dalam konsep tesis kami draft itu. Tapi kerangka konsep ini ingin mengungkapkan bahwa implikasi daripada anggaran yang yang terprogram di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju itu yang sudah tidak cukup 20% karena jumlah yang sedikit itulah sehingga berdampak terhadap kualitas atau mutu daripada pendidikan. Dari mana kita bisa mengukur itu? Mutu pendidikan saya tampilkan dalam nanti juga akan kami lampirkan seluruhnya, yaitu hasil dari rapor mutu yang ada di rapor mutu yang dikeluarkan oleh LPMP atas capaian SMP atau Standar Nasional Pendidikan tahun 2020 baik dari jenjang SD maupun jenjang SMP sesuai dengan kewenangan daripada pendidikan Kabupaten Mamuju. Misalkan di jenjang SMP berdasarkan temuan dari yang ada itu bahwa ada 3% sekolah yang menuju SMP standar 2 atau berbintang 2, kemudian 19% sekolah menuju SMP 3. Jadi dari Standar Nasional Pendidikan ini minimal kita sudah bisa mendapatkan informasi bahwa kualitas pendidikan dari anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan mutu itu salah satu dampaknya adalah indikator kualitas dari statistik Standar Nasional Pendidikan yang bisa ditampilkan oleh LPMP itu. Kemudian saran terkait dengan penelitian terdahulu kami akan sampaikan karena ini juga sebetulnya sudah disampaikan oleh pembimbing kami sebelumnya. Kemudian terkait dengan kesimpulan di 20%, kenapa di penelitian ini mengungkap tentang mekanisme mengapa penganggaran pendidikan tidak mencapai 20%, karena memang saya sampaikan tadi bahwa tahun 2017 fenomena di tahun 2017 sampai tahun 2019 itu berkisar tidak sampai 1% anggaran pendidikan yang dialokasikan terhadap APBD Mamuju. Di mana dapat itu? Itu ada di dalam neraca pendidikan Kabupaten Mamuju. Sehingga yang kami akan ungkap di dalam mekanisme tesis ini sebetulnya adalah fokus kepada mengapa bagaimana mekanisme sampai tidak mencapai 20%. Itu yang lebih ke sana arahnya. Nah, terima kasih sarannya Pak Suwardi terkait dengan slide. Iya, karena tadi ini mungkin juga pengaruh belum ini pengaruh karena kecepatan waktu ya, waktu itu 10 menit untuk dikasih perpanjangan 1 menit tadi oleh Pak Dr. Sulaiman sehingga alhamdulillah kami bisa sampaikan. Tapi ini menjadi pembelajaran bagi saya untuk kalau masih ada kesempatan berikutnya melaksanakan ini. Terima kasih. Ya, oke. Jadi tidak cukupnya itu bukan tidak cukup, justru tidak mencapai 20%. Jadi alokasi anggaran tidak mencapai 20%. Bukan karena sudah 20% dianggarkan, tapi 20% itu yang dianggarkan justru tidak mencapai, tidak cukup lah untuk dibelanjakan, bukan. Ya. Artinya kalau begitu tadi penjelasannya bahwa bukan tidak cukup, tapi mestinya dianggarkan 20% sesuai dengan undang-undang, tapi kenyataannya di Mamuju itu tidak mencapai 20%, bahkan hanya 1, berapa itu ya, persen dari keseluruhan anggaran APBD sebuah daerah berdasarkan aturan atau ketentuan undang-undang. Oke. Giliran pemerasaran dari tim penguji. Karena lihat kita berbagi saja waktu ini, kelihatannya masing-masing 10 menit. Ya, saya yakin tim penguji bisa beradaptasi pada ketentuan ini. Memperkenan Ibu Dr. Wahira MPD untuk memanfaatkan waktu memberi masukan dalam waktu yang telah dialokasikan. Disilahkan. Baik, terima kasih pimpinan Sinan, Bapak Dr. Sulaiman Samad, Pak
Hajrul, selamat ya, karena sudah Iya, Bu. memasuki tahap kedua dari proses penyelesaian tesis Pak Hajrul Malik. Baik, ada beberapa masukan dari saya terkait untuk pelaporan tesis Pak Hajrul. Pertama adalah di abstrak, Pak. Ya, di abstrak. Di abstrak Pak Hajrul mungkin masih bisa ditambahkan ya di metode dan hasil penelitian ya, karena sesuai dengan aturan bagus kalau abstraknya itu ya kurang lebih 200 lah. Ini kalau saya lihat hanya 165, jadi masih perlu ditambahkan metode dan hasil penelitiannya. Lalu di hasil penelitian Pak Hajrul harus cantumkan benang merah yang terjadi di sana. Jadi apa yang Pak Hajrul dapatkan. Jadi yang didapatkan adalah apa yang sebenarnya terjadi. Jadi memaparkan apa sebenarnya terjadi, apa yang ada di sana bukan yang sebenarnya. Itu yang perlu ditampilkan di dalam hasil penelitian. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mendengar pemaparan Pak Hajrul tadi mengenai kondisi di sana, itu mungkin perlu dipertajam ya di dalam latar belakang menggambarkan fenomena data faktanya di lapangan tentang apa yang Pak Hajrul gambarkan tadi, karena saya melihat kurang menggigit Pak latar belakangnya. Jadi perlu ditambahkan lagi fenomena data fakta teori yang ada di yang melatar belakangi kenapa judul ini diambil dan apa yang menurut Pak Hajrul itu penting diteliti di sini, ada apa. Mulai dari mekanismenya, lalu kenapa tidak tercapai dan bagaimana implikasi atau gambaran kondisi SDM-nya dari anggaran yang diterima. Lalu yang berikutnya untuk di latar belakang Pak Hajrul perlu menambahkan apakah semuanya ini penganggaran pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Mamuju itu Pak Hajrul menyoroti semua jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Itu yang perlu Pak Hajrul dudukkan kembali. Apakah semuanya jenjang pendidikan itu melihat penganggaran pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di sana untuk semua jenjang pendidikan di sana mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA atau SMK. Kalau misalnya semuanya dikasih kata-kata sedikit, masukkan di situ. Tetapi kalau hanya mulai dari SDK atau SMPK fokusnya untuk melihat penganggaran ini atau di SMA, SMK, maka juga itu harus dijelaskan di dalam latar belakang. Sehingga fokus penelitian kita itu jelas melihat penganggaran di jenjang pendidikan yang salah satunya Pak Hajrul jelaskan di dalam latar belakang. Gitu ya. Itu. Lalu untuk sistematika penulisan hasil laporan penelitian Pak ya. Jadi untuk sistematika saya melihat masih perlu perbaikan ya, masih perlu perbaikan dari segi pelaporan sesuai dengan fokus-fokus penelitian yang Bapak lakukan. Mulai dari fokus pertama, fokus kedua, dan fokus ketiga. Disesuaikan dengan teknik pengumpulan datanya. Jadi teknik pengumpulan datanya Pak Hajrul kan ada 3, ya, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, maka kalau ketiga alat ini dipakai di dalam mengumpulkan data hasil penelitian kita, maka itu juga harus terlihat di dalam pelaporan setiap fokus penelitian kita, mulai dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jadi disandingkan sehingga memperkuat pelaporan hasil wawancara Bapak karena adanya observasi dan dokumentasi yang dimiliki oleh peneliti. Dalam hal ini kalau kita di judul ini kan butuh dokumen,
ya, bukan dokumen kuat untuk mempertajam dari hasil penelitian yang Pak Hasrul dapatkan sesuai dengan fokus-fokus penelitian yang diteliti. Itu. Jadi perlu dimasukkan penambahan. Lalu kedua, tata tulisnya perlu diperbaiki, Pak, ya. Jadi menuliskan hasil wawancara itu bagaimana, Pak Hasrul coba lihat panduan penulisan tesis dan hasil tesis teman-teman yang lain yang ada di perpustakaan itu bisa menjadi acuan kita di dalam menulis laporan hasil penelitian, khususnya tata cara pelaporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara, setiap pertanyaan yang kita berikan ke masing-masing subjek atau responden dari penelitian yang kita lakukan. Itu nanti Pak Hasrul lagi perbaiki lagi proses penulisannya untuk pelaporan hasil wawancara. Lalu yang berikutnya adalah pembahasan juga sama, Pak. Jadi pembahasan juga sama disesuaikan dengan hasil penelitian, dan di pembahasan itu baru kita sandingkan atau kita hasil penelitian kita jelaskan sesuai dengan teori yang kita pakai. Jadi di hasil penelitian itu tidak ada dulu teori. Jadi saya lihat itu ada teori di halaman 50 sampai 57, semua teori dihilangkan, dikasih pindah di pembahasan sesuai dengan sub-sub fokus penelitian Pak Hasrul. Itu. Lalu yang terakhir untuk kesimpulan disesuaikan dengan fokus dan saran disesuaikan dengan kesimpulan penelitian. Seperti itu masukan saya kembalikan ke tim pembimbing, Ketua Ya. ABF. Terima kasih. Ya, tersisa waktu 3 menit dari waktu yang dialokasikan. Terima kasih banyak karena telah dimanfaatkan waktu secara efisien. Pemerasaran berikut dengan tetap alokasi waktu yang sama 10 menit, mohon dimanfaatkan dengan baik pada Bapak Dr. Muhammad Ardiansyah MPD. Disilakan. Terima kasih Bapak Dr. Sulaiman Samad MSI selaku pimpinan sidang atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pak Hajrul Malik, ya, oke. Saya ini pemberian saran, Pak, ya. Penelitiannya bagus ini, ya, tentang penganggaran pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, ya, di Kabupaten Mamuju. Saya kira ini nanti hasilnya bisa sangat bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Mamuju, ya, dan secara umum di Sulawesi Barat. Oke, Pak Hajrul, ini saya beri saran, ya. Ini ada beberapa saran yang sifatnya teknis dan secara substansi, ya, terkait dengan isi naskah Bapak. Nah, saya lihat dari judul ini, ya, mungkin judulnya, Pak, penulisan judulnya itu penganggaran pendidikan pada Dinas Pendidikan. Itu sebaiknya bagaimana caranya, Pak, supaya tidak diputus itu pendidikan kemudian pemuda dan olahraganya dibawa. Saya kurang secara estetika, secara keindahan, ya kurang kurang cantik lah dilihat ini. Mungkin nanti bisa dibuat dalam bentuk bagaimana, ya, di setting itu judulnya, Pak. Kemudian di abstrak ini juga saya sedikit sama tadi Bu Wahira, tolong dituliskan tesis prodi, nama prodi dan pasca sarjana dan Universitas Negeri Makassarnya, Pak, itu. Yang di kopnya itu, yang ada nama Bapak, itu di abstrak, itu tidak dituliskan tesis, kemudian nama prodi administrasi pendidikan, kemudian program pasca sarjana, kemudian UNM, Universitas Negeri Makassar. Kemudian mohon dilengkapi juga gelar pembimbing, Pak Hajrul. Ya, jangan gundul nama pembimbingnya, harus ditulis gelar dengan lengkap. Kemudian analisis datanya itu, Pak, dituliskan juga, ya, menggunakan apa itu analisis datanya di abstrak. Kemudian prosesnya seperti apa, mungkin diuraikan secara singkat, ya. Jadi seperti tadi Bu Wahira bilang ini kurang, supaya nanti bisa bertambah, ya.
Pak Hajrul ya. Kemudian coba Pak Hajrul lihat kembali kata kuncinya Pak. Ya, jadi kalau kata kunci itu jangan sampai 3 karakter ya. Jadi itu malah menjadi satu rangkaian kalimat. Namanya kata kunci ya kata kunci ya. Ya mungkin nanti cuma penganggaran, kemudian sasaran anggaran, kemudian SDM gitu ya. Dicoba nanti ditinjau ulang kembali. Itu Pak ya. Ya, Pak. Kemudian ya di latar belakang Pak. Nah, saya mulai di latar belakang ini supaya nanti bisa lebih di setting penelitiannya. Mungkin ditonjolkan Pak ya landasan yuridisnya juga ya, karena saya melihat di latar belakang ini Bapak tidak menuliskan atau belum sempat mencantumkan misalkan kebijakan atau regulasi ya yang menjadi payung hukumnya Undang-Undang Nomor 20 yang secara umum itu Sisdiknas tahun 2003. Kemudian boleh juga dimasukkan standar nasional pendidikan. Tadi Bapak sempat singgung tentang SNP ya, pencapaian standar nasional pendidikan, terutama di standar pembiayaan. Ya, bisa ditambah juga Permenkeu atau PMK ya, Peraturan Menteri Keuangan. Saya kira itu ada di PMK nomor 86 itu tahun 2009 tentang penganggaran alokasi penganggaran pendidikan, itu ada di PMK nomor 86. Bisa nanti Bapak searching. Bisa juga kalau ada peraturan bupati Pak ya, peraturan bupati atau keputusan Bupati Mamuju ya yang mengatur tentang penganggaran di SKPD ya, Satuan Kerja Perangkat Daerah, termasuk khusus untuk Dinas Pendidikan. Coba nanti Bapak tambahkan, itu bagus nanti Pak. Kemudian landasan secara teori saya kira sudah oke ya, sudah. Sisa ini dipertajam saja Pak. Nah ini yang ketiga, nah, ini landasan empirisnya Pak Hajrul. Itu mungkin bisa tadi yang seperti sarannya Pak Hasan, yang penelitian terdahulu itu mungkin bisa ditarik saja masuk di sini ya, betul sekali ya, penelitian-penelitian yang relevan atau yang terdahulu ya. Nah, itu. Kemudian Bapak harus juga menonjolkan apa alasannya Pak Hajrul ya, ada apa dengan penganggaran pendidikan di Dinas Pendidikan. Jadi maksud saya dasain dan dasolennya ini belum kelihatan Pak Hajrul ya. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan, ini yang tidak muncul di latar belakang ini. Sehingga itu menjadi masalah yang menarik atau alasan yang menjadi menarik untuk diteliti tentang penganggaran pendidikan di Kabupaten Mamuju. Saya kira itu Pak ya di latar belakang. Kemudian rumusan masalahnya nanti disesuaikan Pak ya. Nah, oke, saya kira ini nanti sudah ini. Kemudian ini Pak, manfaat penelitian sedikit koreksi Pak, bukan manfaat ilmiah tapi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Ya, Bapak menuliskan manfaat ilmiah. Ya, semuanya ilmiah Pak, praktis pun juga ilmiah itu. Jadi dituliskan manfaat teoritis apa, gitu ya Pak ya. Kemudian di tinjauan pustaka Pak, di subjudul itu Bapak menuliskan ada A, penganggaran pendidikan, kemudian poin 1, definisi penganggaran pendidikan. Kalau saran saya enggak usah pakai definisi Pak, ya langsung saja gitu. Ya, langsung saja Bapak tidak usah tulis lagi sudah ada poin A, kemudian di penganggaran pendidikan, kemudian ada definisinya ya. Nah, karena secara terminologi tidak ada definisi penganggaran pendidikan gitu. Ya. Nah, itu Pak ya, tidak usah pakai definisi. Ya, karena kita cari pun juga bukunya pun tidak ada ya, karena ini terkait dengan kebijakan, terkait dengan kewenangan dan otoritas pengambil kebijakan di daerah. Kemudian mekanisme penganggaran oke, saya kira perencanaan bagus Pak ya, sudah ada mulai dari berangkat dari perencanaan, kemudian bagaimana implementasinya, saya kira sudah ini. Saya langsung ke ini Pak,
kepada, nah ini juga definisi implikasi ya, hilangkan kata definisi ya, langsung saja implikasi. Kemudian nah ini kerangka konsep Pak ya, Pak Hajrul. Kerangka konsep tidak perlu Bapak menuliskan itu apa itu kerangka konsep ya. Ini menurut Sugiono kerangka konsep adalah tidak perlu Pak ya, langsung saja ya. Ya, langsung saja apa itu yang Bapak tuliskan di kerangka konsep ya. Karena kerangka konsep itu tidak memiliki sumber juga, tidak perlu pakai sumber. Bapak tuliskan situ sumber ya. Karena kerangka konsep itu Bapak yang bangun sendiri ya. Jadi ini sudut pandang peneliti di lapangan. Jadi hilangkan saja sumbernya ya. Itu Pak saran saja ya. Kemudian di metode penelitian saran saya Pak, itu di metode penelitian di halaman 29 tidak perlu dituliskan tempat mengolah dan menganalisis datanya ya, enggak usah ya. Sekira langsung saja to the point saja. Lokasi penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju yang beralamatkan di mana gitu Pak. Ya, kemudian ini subjek banyak juga di awal-awal kalimat ya, tidak boleh pakai kata penghubung yang dengan ya, itu dihilangkan Pak. Kemudian nah di instrumen penelitian di poin G saran saya Pak, itu instrumen penelitian itu adalah peneliti sendiri ya sebagai instrumen utama. Nah, Bapak menuliskan di sini instrumen penelitian pada penelitian ini adalah wawancara bebas. Nah, kalau wawancara itu kan teknik pengumpulan data gitu. Ya, bedakan antara instrumen penelitian dengan teknik pengumpulan data ya, Pak Jirun. Ya, jadi supaya nanti jadi wawancara, dokumentasi dan observasi itu adalah teknik pengumpulan data. Nah, sementara instrumen penelitian itu adalah peneliti sendiri ya, atau Bapak sendiri yang jadi instrumennya ini. Coba lihat di halaman 34 itu Pak. Kemudian ada tabel di halaman 35 yang Bapak masukkan. Itu pedoman wawancara. Kalau pedoman saran saya masuk sebagai lampiran saja Pak. Ya, nggak usah masukkan di dalam inti atau isi naskah, tapi dia sebagai lampiran. Ya, itu saran saya Pak. Kemudian di halaman 37 ada triangulasi ya di teknik keabsahan data. Tuliskan Pak, mungkin saran saya triangulasinya apakah triangulasi metode atau triangulasi sumber itu dituliskan triangulasi apa yang digunakan. Ya, kemudian saran saya dioperasionalkan penulisannya Pak di dalam di metode penelitian ini di bab 3 itu. Ya, mungkin bahasanya dioperasionalkan, tidak terlalu teoritis ya. Jadi apa yang dilakukan oleh peneliti ketika di lapangan itu Bapak tuliskan. Nah, itu artinya dipakai menggunakan bahasa-bahasa yang penekanannya secara operasional. Kemudian di bab 4 itu di profil Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga, saya kira tuliskan nama pejabat strukturalnya secara berjenjang Pak. Jadi mulai dari kepala dinasnya, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, sampai kepala seksi. Nah, saya melihat ini Bapak menulis dari kepala dinas, langsung ke kepala seksi, tidak ada kepala bidangnya. Itu ya Pak ya, tidak lengkap gitu. Padahal banyak pejabat eselon 3 yang tidak disebutkan kan, kepala dinas eselon 2, eselon 3 baru berjenjang ke eselon 4, atau kepala seksi, atau kepala subbagian. Gitu Pak, hierarkinya ya. Kemudian sejarah
pembentukan dinas pendidikan menurut saya ya, ini saran saya Pak, bisa diterima bisa tidak. Tidak perlu masukkan sejarah pembentukan dinas pendidikan Pak. Ya hilangkan saja ini ya, ini mempertebal juga naskah tesisnya Bapak. Langsung saja ke gambar struktur organisasi, visi misi ya. Nah, itu bagus kalau baru kemudian masuk ke hasil wawancara. Nah, ini Pak Hajrul, di hasil wawancara Bapak ini tolong kalau bisa Pak, itu nama informan disamarkan Pak. Jangan ditulis nama lengkapnya. Ya. Etika di dalam riset kualitatif, ya, informan itu tidak boleh ditulis lengkap. Ya, diinisialkan namanya, disingkat atau disamarkan gitu. Ya, jangan ditulis jangan ditulis lengkap, apalagi ini terkait dengan penganggaran ini kan sangat-sangat apa namanya ya. Ya bukan hanya itu, karena memang di dalam etika penelitian itu sangat-sangat apa namanya sangat kita menjaga kerahasiaan informan. Nah, kemudian Pak, cara pengutipan wawancara ini coba merujuk ke pedoman atau panduan penulisan tesis Pak. Ini Bapak semua hasil wawancaranya tidak dibuatkan dalam paragraf tersendiri. Ini malah dimiringkan, ini malah pakai tanda kutip dan kemudian dimiringkan ya. Coba lihat itu di contoh-contoh tesis Pak atau di panduan itu ada itu cara mengutip wawancara. Kalau dia lebih dari 4 baris itu harus 1 spasi dan dibuatkan paragraf tersendiri yang kiri kanannya itu agak menjorok ke dalam. Ya, saya kasih waktu diefektifkan Pak, dan saya karena sudah lewat 3 menit dari waktu yang Oh iya, tapi Pak, nah, saya kira diefektifkan ya. Saya kira itu Pak Hajrul cara pengutipannya dan setiap di fokus itu Pak dibuatkan apa yang menjadi kesimpulan dari setiap temuan di fokus maupun subfokus. Kemudian saya tidak melihat Pak Hajrul apa dampak dari konsekuensi dari ketidakcukupan anggaran 20% ini. Nah, itu mestinya Bapak bisa tambahkan itu bagus sekali. Ya. Ketika misalkan tidak mencapai 20% itu apa konsekuensinya, apa implikasinya bagi dinas pendidikan itu sendiri atau bagi dari pengambil kebijakan di Kabupaten Mamuju itu sendiri Pak. Saya kira mungkin itu saja Pak. Terima kasih karena waktunya sudah lewat. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih banyak Pak pimpinan sidang. Ya, makasih banyak telah memaparkan saran. Kesempatan berikut mohon perkenan Bapak Dr. Haji Ansar MSc. Disilakan. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat ya Pak Hajrul Malik hari ini sampai pada seminar hasil. Ya, singkat saja tadi saya kira sudah banyak masukan ya dari penguji 1 Ibu Dr. Wahira, Pak Hardiansa, tentu ini semua sudah dicatat tadi ya, diperhatikan nanti untuk perbaikan sebelum ujian tutup ya. Hanya sedikit dari saya. Pertama, tadi masih ada beberapa ya yang kurang dilengkapi Pak Hajrul. Misalnya abstrak dalam bahasa Inggris belum kelihatan di draft tesis ini. Ya, baru abstrak dalam bahasa Indonesia. Kemudian coba diperhatikan juga yang ditulis. Misalnya Bapak tulis di situ pembimbing 1 sebagai ketua prodi ya. Ya, Pak Wadir 1, ya Pak Hajrul. Kemudian apalagi tadi ya dilengkapi juga ini di lampiran-lampiran dan ya biodatanya juga belum ya, biodata belum ya, ada beberapa lampiran tadi diminta dari penguji 1 dan penguji 2 ya. Nanti saya kira kita masih bisa diskusi sebelum ujian setelah ke pembimbing penguji ya, sebelum ujian tutup ya. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dr. Hardiansa telah memberi penjelasan. Pak Hajrul, ada esensi yang harus dilihat baik-baik, yaitu coba lihat
20% itu dilihat dari konteks Kabupaten Mamuju ya. Lihat, hitung dulu itu, harus ada datanya. Kan 20% itu kan bisa tersebar kepada beberapa OPD. Ya kan itu kebijakannya sebenarnya, anggaran pendidikan itu di Badan Diklat pun itu pemerintah daerah itu sebagai anggaran pendidikan itu. Ya, demikian juga termasuk gaji itu, gaji dah itu. Nah, lihat itu. Nah, kemudian dari jumlah apakah tidak mencapai 20% itu dari semua itu ya? Karena memang begitu cara menghitungannya undang-undang. Nah, sekarang langsung ke OPD, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Berapa persen di situ anggaran pendidikan di situ? Itu baru kita bagus membacanya ini ya, dalam bingkai itu Pak Surya. Jadi lihat dulu apakah 20% itu penuh di Kabupaten Mamuju yang tersebar kepada seluruh OPD. Kan begitu caranya pemerintah menghitung 20%. Dan kemudian khusus untuk OPD sendiri Dinas Pendidikan, itu berapa persen anggaran pendidikan itu. Kalau tidak salah itu termasuk gaji sebenarnya, itu udah hitung sebagai anggaran pendidikan di dinas itu. Di badan-badan diklat juga itu udah hitung. Di tempat yang lain juga dia hitung. Ya. Malah kalau di negara kita ini 20% itu ke semua kementerian. Bukan hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 20% yang dimaksud 20%. Termasuk di sekolah-sekolah yang dikelola oleh sekolah kedinasan yang dikelola oleh kementerian-kementerian lain. Itu ya Pak Surya, itu yang penting bagi saya. Sehingga kita lihat berapa persen dari anggaran semua itu masuk ke OPD Dinas Pendidikan dan berapa persen memang apakah sudah memenuhi anggaran itu pada tingkat kabupaten. Yang kedua, ini menarik sebenarnya karena Pak Surul mau menjawab kemengapaan. Ya, itu selalu saya tekankan pada penelitian kualitatif, tingkatan paling rendah itu adalah deskripsi. Mendeskripsikan saja kejadian ya, tapi deskripsinya Pak Surul, deskripsi untuk menjawab kemengapaan. Itu sudah tingkat tinggi dalam sebuah kajian kualitatif. Ya, sudah berani mengatakan bahwa tidak mencapai 20%. Nah, kan begitu, berarti sudah ada penelitian terdahulu. Nah, sekarang yang Pak Asrul bukan lagi yang mau dilihat mengapa tidak capai itu, kemengapaannya ya. Nah, itu sudah tingkat tinggi, kedalaman itu, intensitasnya, bukan keluasannya. Karena penelitian kualitatif itu adalah cirinya adalah bukan keluasannya, tapi kedalamannya. Iya. Apa itu? Malium, mineralen, malamum, kan begitu, kedalaman, gitu kan? Itu. Tanya malium dan maloan, bukan maloan apa itu ya, lebarnya, ya gitu. Itu intinya ya. Nah sekarang Pak Asrul itu catatannya kapan dijawab ini semua masukan? Itu dijawab pada perbaikan tesis dan dijawab nanti pada ujian tutup. Jadi ada banyak waktu diminta Pak Asrul untuk menjawab itu, tidak sekarang. Ya kan gitu. Jadi catatan itu sudah dimasuk dari tim penguji. Cara menjawab pertama itu adalah memperbaiki tesisnya. Itu jawaban pertama ya, berdasarkan masukan itu. Dan jawaban kedua nanti pada saat ujian tutup, pertanggungjawabkan masukan itu. Itu caranya menjawab. Tidak sekarang. Saya kira demikian. Terima kasih tim penguji telah mempersamai kita semua. Pak Sulu juga semua. Nilainya bisa dikirim ke Pak Hasan. Ya, dan tentu nanti kita akan mengambil keputusan setelah ini. Selamat pada Pak Hajrul telah melewati masa-masa ini dan saya kira satu langkah lagi menanti Bapak untuk menasbihkan diri bahwa Bapak pantas untuk menjadi master pada program studi terakreditasi A Administrasi Pendidikan dan pada lembaga institusi UNM yang juga terakreditasi A. Itu nanti bayangannya Pak Sulu. Terima kasih. Saya tutup ujian Pak Sulu dengan memohon maaf dan terima kasih kepada semua tim penguji dan peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.